Halo, selamat malam guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk rekan-rekan semuanya di hari ini kesempatan malam ini. Coba kita cek kondisi telur puyuh kita yang ada di penetasan sembari kita membolak-balikkan telurnya ya. Ada juga sebagian yang nggak dibolak-balik, ada juga yang katanya bagus. Ya, namanya pengalaman itu pasti beda-beda kawan. Tentu perbedaan pengalaman itulah yang membuat kita mestinya kita harus saling tukar pendapat, tukar pikiran, tukar pengalaman, mana yang kita anggap nanti yang terbaik, mana yang kita anggap bahwa memang semuanya sama atau gimana ya, itu tergantung kita menyikapinya masing-masing kawan. Nah, ini serempaan ya, serempaan itu bersamaan dengan penetasan yang ini kawan. Nah, yang di sebelah ini. Ini masuk kemarin di hari Kamis tanggal 28 di bulan 11 2024. Di telur kemarin yang masuk 1.500 ya. 1.500 itu biasanya ketemunya ya sekitar 1.000. Yang 500 ya betina, kemudian yang 500 lagi jantan. Nah, itu kebetulan. Jantannya dikemanakan Pak? Ya, jantannya ada yang ngambil kalau untuk trip ini. Kemarin-kemarin juga ya ada. Sebagian juga diambil untuk hmm, apa ya? Untuk dibesarkan, penggemukan, kemudian dijual pedaging itu ada juga. Ada juga yang untuk apa namanya? Pakan reptil itu ada juga sebagian yang seperti itu. Untuk pejantannya ya. Kalau untuk pejantan Pak dibuat pedaging apakah ketemu di modalnya? Ya, lain daerah, lain harga, lain daerah, lain harga semuanya, lain harga pakan, lain harga jual pedagingnya. Gitu. Oke, jadi kita masuk ke permasalahan ini. Semuanya rekan-rekan yang ada di seluruh Nusantara. Baik yang rajin hadir, terima kasih. Yang dari Tangerang, yang di Serang, Banten, kemudian yang di mana ya, Paku Haji, Tangerang juga, Teluk Naga juga, Bogor, terima kasih. Semuanya sudah rajin hadir. Oke, kali ini kita bahas sama-sama. Ada pertanyaan kemarin itu mengenai masalah telur yang gagal menetas. Artinya, telur yang gagal menetas di sini ini adalah telur yang apa namanya? Yang tidak ada pembuahan fertilnya. Jadi, ini kita cari center dulu kawan. Cari center dulu. Center HP ya, HP saya kemana? Ini HP-nya di sini. Kita menggunakan HP, nanti kita senteri yang tidak, yang bakal tidak menetas dan yang masih bisa dikonsumsi itu yang mana? Nanti kita coba bahas di sini ya. Senternya kita hidupin dulu. Nah, senternya kita hidupi kawan. Kemudian biar supaya tidak terjadi ini, lampunya saya matikan. Nah, ini terangnya cuma di situ. Jadi kita ambil telurnya satu-satu. Mungkin kita eh, yang tidak bakal menetas kemudian bisa dikonsumsi itu yang mana, nanti kita buktikan sama-sama. Ini bagus kawan. Nah, itu bergerak dia. Ada pergerakan. Kalau di hari kelima, ini hari kelima ya. Ini hari kelima. Tuh, jenis akar kayak apa ya? Kayak ada laba-laba atau apa gitu. Nah, ini juga bisa karena ini ada tanda-tandanya ya. Tuh, ada tanda-tanda di sini. Yang tidak akan menetas itu yang seperti apa? Tadi sih sebenarnya sudah saya ambil sampelnya ya. Saya ambil sampelnya, kemudian saya coba saya rebus tadi itu. Nah, nanti kita sama-sama kita buktikan. Cuman kita mencari dulu yang memang sekiranya dia tidak bakal menetas. Kalau ini ada vertilnya kawan, bagus kawan ya. Kita cari yang dia itu tidak dibuahi. Biasanya gitu. Biasanya tidak dibuahi.
Ini nampaknya terjadi pembuahan semuanya di sini. Jadi agak susah ya. Nah, ini apakah ini juga oh ini dibuahi kawan nih. Ada di situ. Kita cari. Harusnya dia hmm, walaupun satu itu harus ada. Hmm, biasanya ya yang zong itu biasanya ada. Nah, ini bagus. Alhamdulillah malah bagus semuanya kawan. Ini juga bagus ya. Nah, itu juga bagus. Kita ujung ke ujung coba seperti apa Pak, yang biasanya kan kalau untuk kawan-kawan kan gitu yang dipertanyakan itu dia tidak bakalan menetas Pak. Terus kalau dikonsumsi bisa apa enggak? Nah, itu nanti kita coba. Ini kita amati dulu. Ini bagus kawan. Bagus semuanya nampaknya ini yang kita ambil. Ini bagus juga. Mana yang sekiranya zong kosong. Nah, itu bagus juga. Kemudian ini coba kita. Ini ya bagus juga tuh. Nah, ada tanda-tandanya di situ kawan. Ini ada tanda-tanda kah? Yang ini ada garis kehidupan. Ada juga garis kehidupannya di situ kawan. Ataukah ini? Nampaknya ini ya. Oke, dia kalau misalkan tidak bakal menetas atau tidak dibuahi, terus kemudian dia masuk ke dalam penetasan, ini dibuahi kawan. Nah, suatu contoh lah, tadi sudah saya ambil, ini nggak ketemu nampaknya, kok bagus semuanya. Jadi kita ambil contoh, ini adalah sampelnya tadi, sudah kita ambil, terus kemudian ini tadi sudah kita rebus. Di dalam mesin ini 7 hari, 5 hari, mohon maaf, 5 hari di dalam penetasan, kemudian kita senter, ternyata dia tidak ada pembuahan. Dia kosong, dia zong. Biasanya kalau dia zong itu terang benderang. Nanti kita ambil contoh sampelnya ini kawan. Kita ambil telur, ini kalau kita senter pasti ini kosong dia, terang dia. Nah itu, tidak ada tanda-tanda ya. Sampelnya seperti itu, contohnya. Tidak ada tanda-tanda merah di situ. Terus kemudian kita ambil, ini tidak ada sama sekali tanda-tanda merah di situ. Kemudian kita ambil, bahkan umurnya itu sudah 5 hari. Ini sudah 5 hari. Nah, terus kemudian di umur 5 hari, Pak, apakah dia masih bisa dikonsumsi? Taruhlah misalkan gini, masuknya dari kita ngumpulkan telur pertama. Telur pertama itu sampai hari ini, telur pertama sebelum masuk mesin ya, sebelum masuk penetasan, itu sekitar 5 hari lah ngumpulkan ini. Terus kemudian dimasukkan ke dalam penetasan selama 5 hari juga, berarti sudah 10 hari. 10 hari dia di dalam penetasan Pak, begitu 5 harinya, 5 hari dari di dalam penetasan, itu kita senter kok terjadi kosong seperti itu. Artinya tidak dibuahi. Nah, terus kalau kita rebus, hasilnya seperti apa? Kan gitu. Apakah bisa dikonsumsi? Karena dia termasuk telur konsumsi. Ya, dia masuk ke dalam penetasan, tetapi dia termasuk setelah 5 hari, nampak hasilnya dia terjadi telur konsumsi. Karena apa? Tidak ada dibuahi. Tidak terjadi pembuahan di dalam telur itu. Nah, terus kemudian kita ambil, kita rebus, apakah telurnya masih bagus? Ya, ini tadi sudah saya rebus. Coba kita buktikan sama-sama kawan. Ini kita pecah, kita kocek. Apakah dia masih bagus? Ini kameranya saya menggunakan tripod ini saja, biar supaya kita bisa mengupas telur kawan. Ini silau ya, silau. Supaya tidak silau di mana? Di sini ya. Nah, ini kawan. Ini tadi sudah saya rebus karena ini adalah hasil dari dalam penetasan tadi. Jadi seperti apa? 5 hari di dalam penetasan.
kemudian kita senter dia kosong, dia zong, dia tidak dibuahi. Terus kemudian mau kita konsumsi, apakah dia bisa? Apakah telurnya masih bagus? Nah, ini tadi sudah saya buktikan sendiri kawan ya, tapi kamera videonya terputus, tidak merekam di waktu saya merebus. Nah, ini. Jadi ini adalah real saya buat. Nah, berarti dia masih bisa kawan. Ya. Kalau dia telurnya rusak, itu biasanya apa kuningnya itu sudah mulai agak keluar dia. Nah, ini ternyata masih bagus ini kawan. Ya masih bagus, artinya masih bagus. Mungkin dari pertama kita ngumpulin itu 5 hari. 5 hari kita kumpulin, setelah 5 hari ternyata kita masukkan ke dalam mesin. Setelah di dalam mesin 5 hari itu kita cek, ternyata dia kosong. Nah ini hasilnya. Kemudian saya rebus. Nah ini hasilnya masih bagus. Apakah masih bisa dikonsumsi? Masih bisa Pak. Mungkin di hari ke-7, di hari ke-8 masih bisa kita konsumsi. Karena jatuhnya dia adalah telur konsumsi. Dia tidak dibuahi. Dia tidak ada fertil di dalamnya. Tidak ada hasil pembuahan, tidak ada hasil perkawinan. Makanya termasuk dia adalah telur konsumsi. Nah, ini masih bagus kawan. Tetapi kalau telur tetas yang lewat dari 9 atau 10 hari, dia sudah rusak. Dia sudah rusak. Di kuningnya dia sudah rusak, tapi ini kuningnya masih bagus. Ya. Kuningnya masih bagus. Artinya ini masih bisa dikonsumsi kawan. Masih bisa dikonsumsi. Terjadi telur konsumsi walaupun dia ditetaskan. Gitu kawan ya. Jadi kesimpulannya kalau menurut saya ini masih bisa dikonsumsi. Masih bisa dimakan. Tuh. Walaupun 5 hari di dalam penetasan, tapi jatuhnya kesimpulannya dia adalah telur konsumsi karena tidak dibuahi. Kalau dia dibuahi, ya nggak bakal bisa. Sudah ada darahnya di situ. Gitu kawan ya. Nah, jadi itulah hasilnya kawan dari pertanyaan rekan-rekan kemarin. Kalau telur masuk dalam penetasan, ternyata di hari ke-5, hari ke-7, hari ke-8, ternyata dia kosong zong. Ya, tidak ada pembuahan, tidak ada fertil di situ, berarti kita rebus ini masih bisa dikonsumsi kawan. Jatuhnya adalah telur konsumsi karena tidak ada pembuahan di situ. Oke, mungkin hanya itu, kurang lebih mohon maaf untuk rekan-rekanku. Terima kasih. Salam sukses selalu dari Jambi untuk rekan-rekanku yang ada di seluruh Nusantara. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ceketer semuanya.